Selamat bergabung kembali dengan seri Pohon Kehidupan, buku 1 berakar. Kita sampai kepada bab 3, 3 kebutuhan dasar manusia. Bab 3 ini bukan bab psikologi populer dan juga bukan bab motivasi diri. Bukan. Bab ini sedang menjawab satu pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa akar rohani manusia bisa rusak? Penulis tidak memulai dari dosa, tidak dari moralitas, dan tidak juga dari perilaku. Penulis memulai dari kebutuhan jiwa. Karena dalam Alkitab banyak dosa bukan dimulai dari niat jahat, melainkan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan benar. Fokus utama dari bab 3, apa yang sedang dibangun. Saudaraku, saat membaca bab 3, perhatikan fokus ini. Akar rohani manusia dibentuk oleh kebutuhan dasar jiwa, dan kebutuhan itu harus dipenuhi oleh Kristus, bukan oleh dunia. Buku ini tidak sedang mengajar kamu harus merasa cukup, kamu harus kuat, kamu harus percaya diri. Tidak, saudara. Sebaliknya, ia menunjukkan apa yang terjadi ketika kebutuhan dasar dipenuhi oleh sumber yang salah. Inilah jembatan penting antara bab 2, apa itu akar, dan bab 4 sampai dengan bab 7, akar-akar yang rusak. Saudaraku, kunci hermeneutik, jangan membaca bab ini sebagai teknik. Saudara, kesalahan baca dari orang yang sering membaca buku ini sering terjadi di bab 3 ini adalah, saudara, menganggap 3 kebutuhan dasar ini sebagai hal yang harus dikelola, bukan yang harus dipenuhi oleh Kristus. Ini kesalahan besarnya, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Kata dipilih, ditetapkan, dan dikasihi. Ini bukan target psikologis, melainkan deklarasi Injil. Yesus tidak berkata, usahakan supaya kamu merasa berharga. Carilah tujuan hidupmu. Buktikan bahwa kamu layak dikasihi. Tidak, saudara. Tetapi Yesus berkata, aku memilih kamu. Aku menetapkan kamu. Bapa akan menyertai kamu. Bab ini tidak mengajar bagaimana memenuhi kebutuhan, melainkan siapa yang seharusnya memenuhi kebutuhan tersebut. Kaitan atau posisi bab 3 dalam alur besar Kisah Berakar, saudara. Bab 3 adalah jantung diagnosis dalam buku Berakar. Saudaraku, urutannya sangat disengaja. Bab 1, pohon kehidupan. Itu kisah besarnya, saudara. Bab 2, akar rohani. Di situ saya beri definisi apa itu akar rohani. Bab 3, kebutuhan dasar. Itu isi akar. Bab 4 sampai 7 terjadi penyimpangan atau distorsi akan kebutuhan, sehingga muncul akar jahat. Artinya akar pahit, akar cinta uang, iri hati, akar kecemaran, dan kesombongan tidak muncul tiba-tiba. Mereka tumbuh dari rasa tidak berharga, rasa tidak berarti, dan rasa tidak dikasihi.
Jika pembaca melewatkan bab 3, bab 4 sampai 7 akan terasa seperti tuduhan. Tetapi jika bab 3 dipahami dengan benar, bab 4 sampai bab 7 terbaca sebagai undangan untuk pemulihan. Petunjuk membaca ulang bab 3, saudara. Ya, saya beri petunjuk lagi. Saat membaca ulang bab 3, saya sarankan ada 3 arah untuk membaca bab ini. Yang pertama, bacalah dengan kejujuran, bukan dengan pembelaan diri. Bab ini tidak dimaksudkan untuk menilai orang lain, menghakimi diri, atau membuktikan tentang kematangan diri. Tidak, saudara. Tetapi tanyakan, di bagian mana aku paling sering mencari pemenuhan dari luar Kristus? Yang kedua, perhatikan hubungan antara kebutuhan dan akar. Buku ini menunjukkan pola yang sangat konsisten. Ya, polanya seperti ini. Kebutuhan tidak terpenuhi, maka akar salah tumbuh. Tetapi ketika kebutuhan dipenuhi oleh Kristus, maka akar kasih akan bertumbuh. Ini akan sangat menolong saat Anda masuk ke bab-bab tentang akar-akar yang rusak. Yang ketiga, saudara, jangan lompat ke solusi sebelum tinggal di dalam diagnosis ini. Bab ini ingin Anda tinggal sebentar di kesadaran, bukan langsung mencari langkah praktis. Saudara sedang disadarkan. Saudara, sebagai penutup, mari kita kembali lagi ke buku berakar, khususnya bab 3 ya. Video ini sekali lagi tidak dimaksudkan untuk menggantikan bacaan saudara. Ia hanya menemani Anda membaca bab 3 dengan hati yang lebih lembut dan hati yang lebih jujur. Saudaraku, bab ini mengajukan satu pertanyaan sederhana tetapi sangat menentukan. Siapa yang selama ini aku andalkan untuk membuatku merasa berharga, berarti, dan dikasihi? Itu pertanyaannya. Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan akar mana yang sedang bertumbuh di dalam diri saudara. Dan dari situlah seluruh perjalanan pemulihan akar akan dimulai. Haleluya. Selamat membaca ulang bab 3. Tuhan Yesus memberkati.